Keris Nogo Manten, Pak Haji. Nogo Manten. Nogo Manten. Nogo Manten itu nogo Artinya apa tuh, Mas? Nogo kembar, Pak Haji. Nogo Oh. kembar ini. Ini kan cendono lagi, Pak Haji. Ininya anunya emas nih. Itu emas, Mas? Ya. Lapis emas ya? Ini boleh dicium, Pak Haji, maaf. Wangi sekali kan? Iya benar. Ya, wangi. Kalau ini eranya Mojopahit akhir, Mataram awal. Dan dia masih butuh. Masih butuh itu artinya tidak korosi. Itu yang menjamin juga keaslian pusaka ini tidak korosi. Katanya isunya sampai itu, Mas, dapat mobil Alphard. Bahkan ada yang rumah ada. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, kembali lagi nih. Saya hari ini mau ngobrol tipis-tipis nih bersama Mas Sriwidodo. Mas, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas ya. Ini selamat datang lagi di Solo. Mas. Alhamdulillah, Mas. Kita ngobrol tipis-tipis lagi nih, Mas ya. Siap. Jadi gini, Pak E nih. Hari ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih sama Mas Dodo tentang makna satu suro atau satu Muharram nih. Karena kan Mas Dodo ini kan sebagai ada pemegang benda pusaka nih. Nah, itu ada ya, Mas ya, maknanya, Mas ya? Seperti kayak gitu ya? Ya, tentunya ada lah. Ada ya. Tapi jangan dibahas dulu nih, Mas. Ya. Nah, nanti nih kita ngobrol yang lain dulu ya, Mas ya. Sebelum masuk ke makna satu suro itu. Mas, sekarang lagi sibuk apa nih, Mas? Kesibukannya tetap Pak Haji Agung, kesibukannya ya tetap di bidang olahraga, tetap melatih anak, melatih beberapa murid gitu. Dengan adanya lapangan sendiri kan kita bisa membagikan ilmu. Melatih anak-anak atau anak sendiri, kemudian ada melatih dari orang dari luar negeri juga. Oh, ada sempat ya, Mas ya? Ya. Datangnya dari luar negeri. Ini ada datang dari Singapura, ada datang dari negara lain juga ada gitu, datang ya sempat minta dilatih sekitar ya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Oh, ya. Berarti udah mulai aktif nih Mas akademi ini, Mas? Ya, bukan akademi, dia merasa cocok aja untuk latihan di sini ya kita kekeluargaan aja. Oh, jadi gitu. Kita latih lah, kita berikan ilmunya. Dan kebetulan dia cocok terus minta dilatih terus gitu. Oh, berarti udah beberapa kali gitu, Mas? Ya, pelatihannya profesional tapi tentang akomodasinya ya kita bicara persaudaraan aja gitu. Oh, iya. Berarti ada ini ya, tempat tinggal ya dekat-dekat sini gitu ya, Mas? Ya, rencana sih mau kita suruh tinggal di rumah gitu. Kalau emang dia bisa menetap lebih dari 3 bulan, 6 bulan kita suruh tinggal di rumah. Tapi sebelum dia menetap kita carikan kos-kosan atau kontrakan daerah sini. Dekat sini ya, banyak ya? Ya. Programnya cocok ya, Mas ya? Ya, saya kan pengalaman latih ya hampir 19 tahun Mas Agung kan. Jadi ya saya bantu untuk membuat anaknya supaya lebih maju lagi gitu. Kebetulan anaknya potensi bagus ya. Kalau kurang potensi kan juga kita berat tanggung jawabnya kan berat juga. Ya waktu itu ini Pak ya kan anak buahnya Om Tong dulu nih ilmunya banyak nih gitu. Tong Sinpu Pak ini gitu. Ya hampir seluruhnya kan Mas Agung sudah tahu sendiri. Hampir seluruhnya saya pernah pegang pemain yang sekarang ada mulai dari adik saya sendiri Mas Joko, kemudian ya termasuk Indra Wijaya, Chandra Wijaya, Jeffer Sobin. Iya, betul. Hampir seluruh pelatih nasional sekarang tuh pernah jadi murid saya. Iya. Termasuk almarhum Markis Kido. Iya. Ya Pak Haji sendiri. Pak ini diam-diam Pak. Pelatihnya bagus Pak ini programnya, cuman nggak mau apa ya, humble banget gitu Pak. Misalnya gitu, jadi udah stay aja di Solo, malah cari orang Pak. Gitu ya Mas ya? Yang mengatakan baik dan tidak itu tentunya bukan dari diri kita. Iya, bukan. Ya, pasti harus dari orang lain saya sendiri yang ngomong. Ya. Sebaiknya begitu. Kalau kan saya ngerasain Mas. Iya kan? Mas, gini Mas, tanya-tanya Mas. Ini kan berkaitan masih dalam bulan Muharram nih Mas ya, atau kalau jauh bulan Suro ya Mas. Iya kan? Iya kan? Nah, Mas Dodo ini kan sebagai istilahnya kan praktisi nih yang pemegang benda pusaka, barang antik itu kan. Itu maknanya apa Mas? Kalau dalam satu suro atau satu Muharram itu Mas. Kan ada yang bilang tuh mesti ritual lah, apa gitu. Kalau Mas Dodo itu gimana Mas? Ya, saya masih
masih belajar ya Pak, di tahap belajar dalam hidup ini tetap tidak henti-hentinya kita untuk belajar. Jangan merasa kita bisa atau apa gitu. Ya yang jelas kita sebagai umat muslim ya memaknai satu surah itu adalah pergantian waktu. Pergantian waktu. Yang kita maknai tentunya dengan spiritual. Iya, Dengan spiritual. tentang perubahan waktu kehidupan kita. Iya. Gitu. Mungkin dengan tambahnya tahun ini apa yang sudah kita kerjakan gitu. Iya. Kalau masalah tentang makna sendiri bulan Suro itu ya bermacam-macam yang memaknainya Pak Ji. Iya. Ya ada yang meritual, contohnya meritual apa itu ya. Itu kan semua daripada adat ya Pak Ji, adat ya. Itu ya sah-sah saja, baik-baik saja. Iya betul. Ya, jadi, ya intinya kan kalau buat saya mungkin maknanya satu Suro nih, artinya kan saya karena tema saya kan second wind, itu kan gitu kan Mas, menciptakan angin kedua, ya kan, angin kedua lah, dapat angin kedua gitu kan. Jadi paling nggak kan kalau buat saya, oh angin pertama saya nih di tahun ini kan seperti kayak gini nih, ya kan gitu kan. Nah, mungkin di tahun barunya ini kan kedepannya saya harus lebih baik dari yang tahun kemarin kan gitu kan Mas. Ya, itu kan kalau buat saya sih itu bilang kan second wind juga, benar nggak Mas? Karena itu kan jadi ya apa ya, titik balik lah untuk kita bangkit lah atau untuk scale up lah segala usaha atau apa ya, gitu ya Mas ya? Ya betul. Gitu ya. Memang seperti itu. Jadi kita ya adat ya kita junjung tinggi juga. Iya. Cuman tetap kita bermunajat atau sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap. Mudah-mudahan di tahun depan ini di Muharram itu tentunya tahun baru, ada tahun yang nasional, ada tahun Muharram. Iya betul. Ya sama aja, kita tahun depan ini lebih baik lagi. Harus lebih baik. Kita yang tahun belakang kita koreksi mana-mana yang kurang. Ya situ aja seperti itu Pak. Gitu ya Mas. Ya. Nah kalau buat Mas sendiri nih sekarang nih, yang kedepannya nih, mau tujuannya nih apa nih Mas? Yang misalnya yang kebayang lah gitu loh. Atau target lah, atau impian lah, gitu kan. Ya, kalau untuk keluarga ya saya tinggal satu Pak Haji, tanggung jawab saya yang paling kecil nomor 4 tuh masih main di sirkuit nasional. Tadi saya cerita di junior awal ya. Itu aja ngawasin itu aja sambil melatih terus. Ya masih tetap melanjutkan yang sudah ada ini. Lanjutkan. Ya melanjutkan yang sudah ada. Cuman kualitasnya diperbaiki ya. Diperbaiki gitu. Udah nggak ada suatu tujuan yang kita paksakan sehingga itu menjadi beban gitu. Kalau emang kemarin kita ada kesalahan ya tahun ini juga kalau bisa kita rubah. Iya. Nah kalau itu kan dari kehidupan apa secara umum ya. Kalau dari hobi sendiri nih Mas nih yang ada di depan kita nih, ini gimana nih Mas gitu ya Pak? Kalau kedepannya nih. Ya, kalau pendapat saya pusaka itu ya mau makin banyak atau apa gimana atau maksudnya kualitasnya yang makin meningkat? Masih seperti yang tahun-tahun sebelumnya, cuman ya ada tambah beberapa gitu yang baik ya tambah gitu. Ada juga yang sudah diambil orang atau teman seneng diambil. Udah ada ya? Iya ada diambil gitu ya. Jadi kita kasihkan aja. Kalau emang dia kasih free apa atau mahar ya Mas? Biasanya kan gitu. Ya kalau dia dia mau maharin ya silahkan, kalau enggak ya memang dia pengen ya kita kasih. Oh gitu ya. Ini kan ada yang ya taraf belajar tuh yang bagaimana, taraf yang megang yang ini bagaimana gitu kan. Gitu, ya, itu kan ada rasa tau. Pusaka kayak gini kalau yang pemula ya belajar dulu mencintai lah, mencintai minimal kalau belajar tuh mencintai kan. Sama ada kita berpasangan ya belajar mencintai dulu. Kalau sudah mencintai ya bukan mencintai dalam arti terus mengkultuskan, tidak. Mencintai itu merawat, mengetahui. Oh saya punya satu jenis ini, pengen punya 2 yang jenis seperti ini, punya 3 yang seperti ini. Nah itu artinya dia hidup, dia juga akan belajar. Nanti lama-lama dia akan ngerti juga akan banyak juga. Iya. Itu ini ya. Seperti batu juga sama. Oh saya udah punya ruby. Oh, ternyata ada batu sapir biru. Saya pengen batu sapir. Oh ternyata ada batu kuning, ada hijau jamrud gitu kan. Itu seperti itu pasti. Jadi gini ya, rasa itu akan timbul dengan sendirinya setelah kita tuh memang mencintai lah gitu ya. Senang dulu. Kenal, tahu, seneng ya kan. Betul. Jadi gitu ya Mas ya. Nah terus ini Mas Dodo mau ini Mas, review lagi Mas, yang ada ini
Ini pusaka-pusaka saya itu ya termasuk pusaka sebenarnya saya sudah dibilang belajar tapi dibilang kolektor juga bisa. Jadi kan apa ya, edukasi lah ini kan. Ini keris yang asli itu seperti ini, speknya seperti ini mungkin kan gitu kan. Jadi jangan sampai ada pemirsa saya Pak E dan Mak E ini dapat keris sih kataunya apa ya, maaf ya kalau salah sebut atau bodong lah gitu kan atau palsu gitu kan. Ya belajar ya, tentunya belajar pusaka itu memang lama Pak, sangat sulit sekali mengenai sekarang sudah keris baru ya banyak, keris baru juga tidak kalah hebat sama keris yang lama, pembuatannya sangat halus, sangat bagus, tapi tetap ada bedanya lah antara keris yang pada zaman Mataram Sultan Agung, Mataram Senopati, kemudian ada zaman Mojopahit, di atasnya itu lagi Mojopahit masih ada juga keris Singosari, di atasnya keris Singosari masih ada keris Ninggolo, Kediri, jadi pusaka itu udah Luas ya. Ya udah ribuan tahun yang lalu. Jadi zaman manusia, peradaban manusia ini sudah mengenal. Banyak banget ya Mas. Ya pusaka. Nggak gampang itu, belajar itu nggak gampang. Iya nggak gampang. Apalagi kan bilangnya itu kan tiap pusaka itu kan atau Beda-beda kan ya. Karakternya beda-beda Ya, Mas ya. jenisnya juga beda. Ada yang jenis sengkelat, ada yang jenis brojol, ada yang jenis sapu, macam-macam banyak lah jenisnya itu. Zaman dulu kalau singkatnya ini zaman dulu tuh wajib lah semua orang itu punya pusaka gitu. Mau rakyat itu sebagai alat untuk apa namanya? Alat untuk visuanan, untuk menghadap kepada yang lebih tua, untuk hajatan, untuk apa itu pusaka itu sudah wajib dimiliki oleh orang zaman-zaman dulu itu. Kita sebagai prajurit ya pegang pusaka. Ada senjata ya. Iya, ada ibadah adat yang melibatkan pusaka ini gitu loh. Benar. Mau di ini Mas, di ya boleh sampaikan contoh. Iya, iya Mas. Nih Pak E, Mae nih. Nih ya. Dilihat nih, disimak. Baik-baik nih Pak E, Mae nih. Ini apa nih? Terus apa nih Mas? Ini saya sendiri harus buka Baji. Nggak hafal Baji ya. Nah, dalam sarungnya ya. Ya. Ini saking banyaknya kalau Mas Dodo. Ini garap halus, ini kayunya cendono wangi. Cendono wangi ini ya cukup ada nilainya lah gitu. Nggak gampang membuatnya, ini ada garap yang biasa dan garap halus gini gitu. Ini cendono wangi ini. Ini cendono wangi, ini garapnya garap halus untuk apanya, handle-nya, kemudian untuk mendak selutnya ini sudah pakai berlian ya. Ini anunya perak gitu. Perak suka garap halus ini. Nah, ini keris keris Nogo Manten, Pak Haji. Nogo Manten. Nogo Manten. Nogo Manten itu nogo. Artinya apa tuh, Mas? Nogo kembar, Pak Haji. Oh. Nogo kembar ini. Ini nogo kembar. Dan ini kamarogan. Kamarogan itu sebagian bilahnya ditata dengan kinatah kamarogan dengan emas gitu. Nah, ini keris eranya kalau menurut saya gitu, ini pamornya Pedaringan Kebak, ini eranya ya era Mojopahit. Mojopahit ya. Mojopahit. Mojopahit akhir ini. Ya, tantingannya sangat ringan, kemudian besiannya pulen gitu. Besiannya itu nggak ada korosi, nggak ada apa. Pusaka sangat masih utuh sekali. Ini berarti original dari dulu. Ya, ini saya dapatkan dari otentik ya berarti. Pengusaha di Bali, Pak Haji Mulyono namanya. Pengusaha di Bali. Ya, pengusaha di Bali. Saya dapatkan dari itu. Itu Mas, kasih mahar. Apa dia ngikut Mas Dodo minta apa? Kan kadang gitu Mas ya. Gitu. Karena ya itu tadi kalau kita dapatkan itu ya namanya pusaka sudah mau jatuh ke sudah mau mencari tuannya. Ya tentunya dengan mahar tentunya. Ya, sama hari gitu, dengan mahar gitu kan. Tapi kan kalau sengaja kita cari kan nggak tahu letak pusaka ini di mana kan? Nggak ada yang tahu ya. Nah, kita dapat informasi dan kita komunikasi baik. Memang dia ikhlas berikan ke kita ya kita terima gitu. Enggak, tahu dulu. Komunikasinya ini ke siapa nih Mas? Kan nggak tahu. Ya, gitu. ke sesama pencinta atau sanaji tentunya ya. Sama-sama ya Pak Ji ya. Iya, siap. Tadi apa nih Mas? Cendana. Ini apa? Ini kayak anunya perak, perak murni, terus ininya cendono ini. Namanya apa tadi? Ini
Oh ini naga kemanten, Nogo nogo Manten. kemanten, Ya, nogo manten. Ya, ini ada yang pertama nogo manten nih, ya, Pak E, biar ingat nih namanya. Ini baru sebagian kecil ya Pak E ya, nggak semua nih dikeluarin nih. nah, ini sama Pak Ji. Ini cendono wangi juga. Ininya perak. Kemudian Ini apa namanya Mas? Ini Mas? Kalau ini Gayaman Surakarta. Gayaman Surakarta. Ya, Surakarta Diningrat. Kalau ini Ladrang Surakarta. Ladrang Surakarta. Ya. Ya, Ladrang Jogja ada, ini Gayaman Jogja juga ada. Kebetulan saya orang Solo ya. Makanya ini. Nah, ini keris termasuknya kalau besiannya ini besian Karanggijang. Karanggijang itu termasuk besi tua yang mungkin susah untuk berkarat atau apa susah. Ini Nogo Bondo atau boleh dibilangnya Nogo Blorong. Jadi Nogo Bondo atau ya, Nogo Blorong. Nah yang kedua nih Nogo Bondo atau Nogo Blorong nih. Ya, ininya dia ular, terus ininya dia manusia. Kepalanya manusia. Ya, saya juga baru ketemu yang seperti ini. Ini juga Kamarogan juga ini. Ini ya eranya sih era Majapahit juga. Eranya Majapahit juga. Mas kalau zaman dulu itu apa besinya itu asalnya dari apa sih Mas? Batu gitu ya Mas? Ya, apa gimana? Ya tentunya dengan material pilihan empunya itu tetap dengan besi, tapi besinya dengan dia menyaring besi-besi laut atau besi-besi yang biji besi gitu ya Mas? Ya? Terus kemudian dicampur dengan bahan meteor ya, meteorit lah. Batu dong. Ya, tentunya dengan lipatan-lipatan tempaan-tempaan tertentu sehingga dia menghasilkan karya seni yang memang ya susah bertahun-tahun, mungkin usianya sudah 1000 atau 800 tahun tetap masih tidak berkarat, masih bagus gitu. Iya kan maksud saya. Tua itu tidak mesti harus tua berkarat gitu Pak Haji. Tua itu tetap masih utuh gitu, masih banyak gitu. Itu biarpun tua dia masih posisinya masih utuh gitu. Pusakannya masih lengkap, masih utuh gitu. Ini termasuk 90% masih utuh gitu. Ya ini sih pada waktu mau datangnya pusaka ini dari Trenggalek ini. Nah ini kisahnya ini yang ini kalau saya ini Pak disimak nih, ini seru nih. Sekedar aja intermezzo pada waktu mau saya datang ini tuh saya malamnya setelah sholat tahajud saya mimpi saya. Habis sholat tahajud? Ya mimpi saya. Sempat tidur lagi gitu mimpi? Ya mimpi, belum clear gitu di musola mimpi saya. Saya kedatangan seekor ular besar gitu. Yang warna-warnanya seperti pusaka ini, gede gitu. Depan rumah gitu. Nah, terus selang berapa lama gitu saya dapat pusaka ini gitu. Ya konon ceritanya yang punya nih simpenan nggak pernah dikeluarkan, wingit gitu katanya. Nah terus kebetulan komunikasi dengan saya baik, ya saling rawat gitu. Tapi tahu saling kenal ya Mas? Kenal baik, seperti saudara gitu. Berarti ini dong, Mas Dodo mungkin mikirin dia mikirin Mas Dodo apa Mas Dodo mikirin dia nih untuk supaya bawa pusaka aja ke sini nih? Ya itu kalau logikanya ya karena tadi pertama karena logika silaturahmi, keduanya mungkin batin ya, batin kita sama-sama gitu. Ketemu ya, chemistry-nya gitu ya Mas ya? Gitu. Iya. Batin gitu ya. Tadi saya bilang rasa sulit untuk diceritakan, sulit. Diungkapin susah ya. Ternyata memang ya jatuh di saya gitu. Mungkin saya suruh Pak Haji bawa uang gitu. Tolong Pak Haji carikan keris yang model begini deh Pak Haji. Ya susah dapat. Iya susah. Ya tiba-tiba ya saya mengertinya itu ya seperti ini. Seneng ya. Ya seperti melihat ikan lohan, ikan koi lah. Gitu, seneng. Iya bener kan kalau ya saya tahunya gitu. Pada saat misalnya kita hobi ikan nih ya, kalau emang kita lagi agak-agak mungkin ruwet atau gitu ngeliat ikan tuh kan kayaknya tenang. Ya saya juga kadang-kadang kalau malam gitu, pas malam-malam tertentu ya saya buka aja, sudah saya buka, saya perhatikan. Ya ini pas tadi berkata Mas aku pertanyaan satu surau karena ini masih bersih, tidak perlu saya jamasi, tidak perlu saya warangin, hanya saya istilahnya saya doakan aja, terus kemudian saya kasih rasa ritual lah bahasanya, saya kasih minyak aja sudah, saya kembali saya masukkan.
Ya saya cicil Pak Haji, capek saya ada 100 kita 100 lebih ya, 150-an mungkin. 150-an. Ya. Jadi saya cicil selama bulan Suro ini ada yang 15 biji, ada 10 biji, kadang-kadang kalau capek 5 biji, besok lagi 25. Sehari. Ya, malam saya. Tiap malam tuh Mas ya? Ya, karena kebetulan bulannya kan Suro, supaya adil semuanya lah gitu. Iya. Nah, Adil tuh supaya nggak adil gampang gitu ya. gitu, Supaya Pak. adil nanti Iya, yang satu mentang-mentang ini bagus mahal dia minyain, yang satunya enggak gitu kan. Usaha itu semuanya baik. Iya. Biar nggak ada ngamuk-ngamuk ya Mas ya. Enggak lah, enggak Baik. ngamuk-ngamuk. Ini kadang kita bercanda dikit ya Pak. Ya. Ini serian serian kolektor semua Pak, item kolektor juga. Ini ya perak, ini berlian, ini kayu nogosari, ini kayu cendono, handle-nya. Ya emang pusaka itu kalau dilihat memang indah Pak Haji. Gagah gitu indah. Iya. Ya seminya nunduk seperti watak seseorang, kita harus nunduk gitu. Harus nunduk. Pusaka itu enggak gagah-gagahan gitu. Dilihat gagah tapi dia menunduk. Nunduk. Nunduk itu sifatnya pusaka itu. Jadi kadang-kadang kita belajar dari Rendah hati lah ya. sifat-sifat pusaka ini yang ada di sini kok gini. Dari bentuknya gitu udah ini ya. Jadilah manusia yang selalu menunduk, bukan menunduk dalam arti rendah diri, itu enggak. Kalahan atau ngalahan. Menunduk itu selalu sopan, santun, gitu. Adab lah ya. Adab ya, santun. Sikap-sikap pusaka itu. Ini nah ini juga termasuk suatu kolektor item lah Pak Haji. Ini kamarogan emas, dan emasnya sudah sates ini Pak Haji. Emasnya tuh emas tua, emas 85-90%, emas sudah saya gosok. Saya kan kebetulan punya hak tukang banyak gitu. Ini sates memang ini emas, dan ini tantingannya sangat ringan sekali seperti megang lidi aja. Gitu. Jadi ini sudah memang emas, dan ini pusaka itu seperti limited gitu Pak Haji. Karena ini saya baru ketemu ini sininya nogo, sininya gajah, ini kan binatang gajah ya. Iya. Gajah nogo atau nogo gono ini namanya. Iya. Nogo gono gitu. Nah, ini kayak gini. Ya. Gajahnya Mas. Ya coba Pak Haji pegang, ini kan sangat ringan sekali. Silakan. Oh iya, ringan banget. Ini Pak Ima ini. Jadi ininya nih naga nih. Nah di bawahnya ini gajah. Jadi apa namanya Mas? Nogogono. Gono tuh gajah gitu Mas. Iya. Naga, gajah gitu. Gajah. Nogogono Pak. Konon kekuatannya seperti itu, seperti naga dan gajah. Kekuatannya ya. Iya. Oh iya. Ini emang enteng Pak. Bener enteng banget nih. Iya. Sebenarnya kalau enteng itu sebutnya tantingannya ringan. Tantingannya kayak raket lah. Raket itu kalau asli sama tidak kan beda. Iya betul. Raket itu loh, saya juga sering ingat raket. Raket itu kalau JP Jepang itu kan sangat ringan sekali dan kuat gitu kan. Nah, kalau raket yang KW-nya ya berat gitu kan. Raket. Iya benar. Nah, pusaka juga nggak beda nih kayaknya nih. Mungkin kalau ribuan tahun ke depan gitu nanti Mas, itu mungkin raket bisa jadi pusaka juga ya Mas ya, yang raket-raket juara Olimpik atau raket itu kalau kan bisa dikategorikan pusaka iya dikategorikan pusaka Pak. Iya, karena kan dengan dia memegang raket itu menghasilkan puluhan miliar. Lah iya kan Kevin, Marcus Gideon, seperti Taufik Hidayat, seperti Joko Supriyanto kan menghasilkan pundi-pundi. Iya betul. Ini ide nih Mas. Ini ide nih. Jadi ini maksudnya ya siapa tahu nih ada yang nonton ya pemain-pemain dunia nih ya. Raketnya jangan dihabisin semua ya, jangan dipatahin. Mungkin bisa jadi itu bakal dicari tuh mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun ke depan ya. Mungkin raketnya Mas Kevin dengan tanda tangannya Mas Kevin dilelang bisa mahal, miliaran. Iya. Gitu. Nah itu dia tuh, Pak itu. Atau raketnya bekasnya Juk Sugiarto juara dunia. Iya. Nah, seperti itu. Apalagi sejarahnya emang pas itu yang dipakai ya Mas. Iya. Pada saat juara dunia ya. Enggak raketnya aja, kadang-kadang orangnya pun sudah nggak bisa main, masih dihargai gitu loh. Iya betul. Saya lihat masih ada kejuaraan dunia veteran 55-60 ada di Korea nanti itu ada juga kan, berarti dia mengumpulkan legend-legend itu kan. Kebetulan pusaka ini ya, ini dapat saya dari Probolinggo. Probolinggo itu Mas. Iya.
Jadi pas ngambil ini aja orangnya sampai pingsan-pingsan Ngambil dari mana, Mas? rumahnya. Oh, maksudnya dari Datang sini ya. ngambil ke sana. Iya. Pingsannya kenapa, Mas? Ya mungkin ya antara sedih apa tidak apa gimana gitu. Yang punyanya ya? Ya, Yang pingsan-pingsan itu? ya, Oh, udah menyatu banget ya berarti ya? ya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Kemudian beliaunya juga dengan senang hati. Yang mungkin yang ngerawatnya juga akan ngerawat baik-baik gitu kan. Iya, Ya iya. senang kan gitu. Iya. Nah, gitu ya. Ini semua hampir ada serian limited semua nih, misalnya barang-barang yang termasuk kolektor item, ada Noko Sosro, ada Noko Sapu Inten, semua Kamarogan gini semua. Hmm. Dan saya sudah sertifikasi, saya sudah lihatkan beberapa pakar-pakar atau apa kurator-kurator keris yang sangat berpengalaman sudah melihat ini ori memang bagus. Ori ya memang. Ori. Oh, ada itu maksudnya Ya, simpan nilainya ya? bukan Simpan jadi nilainya ya? tidak dengan pemikiran kita sendiri. Karena keris itu kan kelihatan dari bilahnya ini kan kelihatan. Oh. Dari bilahnya ini udah kelihatan. Antara selorok sama ini kelihatan semua itu. Ada tanda-tandanya lah. Tapi itu pinggir-pinggir itu tajam nggak sih, Mas? Enggak, pusaka itu bukan untuk membunuh pusaka kayak gini Pak Haji. Zaman dulu tuh, ini pusaka ageman itu. Jadi pusaka untuk dibawa, untuk kewibawaan, untuk Wibawa, strata kehidupan gitu. Jadi kalau untuk membunuh ya bukan pusaka kayak gini itu enggak. Ini enggak untuk Oh, membunuh. lain ya? Lain. Jadi pusaka kayak gini ini pusaka ageman pakaian. Oh, Gitu. pakai. Ya, Ya, apa ya bilangnya, jadi istilahnya ya sugesti itu kali Mas ya? ya, Dengan apa ya, jadi identitas gitu ya Mas ya? ya. Dengan bawa pusaka ini, udah tahu deh tuh orang ya. Empunya itu kan, Karakternya. ini kan dipesan tentunya kalau menurut ceritanya mungkin dipesan. Karena yang zaman dulu untuk membuat pusaka yang bagus-bagus dan baik, apalagi dengan Kinata Kamarogan tentunya juga orang yang kehidupannya stratanya tinggi, seperti raja atau senopati atau tumenggung gitu kan, punya tata kehidupan pangkat tertentu, sehingga bisa pesan pusaka yang sebagus ini. Gitu. Artinya dengan spek tinggi ya, Ya, misalnya gitu Mas. Ya dari bahan intinya kualitas bagus, mungkin variasinya juga kan, bahan-bahannya juga kan bagus-bagus semua gitu ya. Ya alhamdulillah saya ngerawat gini, ya kalau apa namanya ya dihitung ya kalau secara nilai ekonomisnya baru dari apa namanya sandangannya, ini namanya sandangan ya, ada pendok, ada itu semua juga nilainya cukup tinggi Mas Agung. Tinggi ya, ya. Iya. Itu kalau cendana wangi itu satu set dengan sapu inten itu ya bisa 30 jutaan ini ya rangkanya aja gitu. Dengan inten dengan itu ada yang pakai emas juga ada. Ininya emas gitu, ini kan ini perak, ada yang emas juga ada. Oh, macam-macam ya berarti ya. Ya nggak tahu nanti ini ke apa namanya jatuh ke siapa lagi setelah saya gitu. Iya, panjang ceritanya Mas, ya, bener. apakah ke anak saya ataukah ke Iya. temen gitu loh. Temen yang baik ya banyak sih yang. Siapa tahu ke saya Pak E ini. Ya, Iya kan? silakan Nggak Pak tahu. Bener nggak Pak E? Nah, ini yang apa lagi nih? Pak E nih, simak nih Pak E nih. Ini saya ambilkan yang limited. Hampir semuanya nih limited Pak. Saya Nogo Ini limited semua nih. Seri Nogo saya punya sekitar 15. Ada sengkelat, ada udan mas, ada macam-macam, ada Nogo rangsang gitu. Tapi ini yang ini kan cendono lagi Pak Ji. Ini cendono. Ininya anunya emas nih. Itu emas ya? Lapis emas ya? Ini boleh dicium Pak Ji, maaf. Wangi sekali kan? Iya benar. Ya, wangi. Ya. Benar wangi Pak E. Benar. Nah, wangi kan ini kan wangi ya tadi Pak Ji ya, wangi ya. Wangi. Ntar Mas, biar Pak E mau nyium dulu bisa nggak Mas? Silakan. Nih. Pak E nih cium nih. Nih. Wangi ya, Pak E ya. Wangi ya. Iya wangi. Wangi sekali. Ini bukan karena minyak, memang kayunya cendono asli ini NTT. Ini cendono bukan karena diolesin minyak. Enggak. Mau berapa simpenan ini wangi terus. Dan wanginya wangi cendana itu memang wangi khas gini. Iya benar. Saya pernah nyium soalnya Mas. Pernah nyium. Ini ada lah. Ininya juga ini aja. Otak saya gitu. Nah, ini pusaka leluhur nih dari leluhur saya. Nah, pusakanya ini. Nah, ini pusaka ini.
Ini Mojopahit Pak Haji ini. Mojopahit itu. Ya, ini Mojopahit ini pusokonya pecetan nih Pak Haji. Jadi ini kan lihat kerut-kerutnya nih. Nah, nih. Tempaan pecetan ini, tempaan. Ya. Ini. Ini nggak pernah saya cuci Pak Haji. Pernah konon ceritanya saya cuci itu airnya kok jadi hitam. Itu. Cuci hitam. Iya, hitam itu saya nggak berani lagi nyuci. Itu saya lap itu kok hitam terus ya. Sekarang sudah begini aja kering begini ternyata bersih terus ya sudah. Ini Panji Paniwon nih. Panji Paniwon. Iya, Panji Paniwon ini. Ini pusaka Mojopahit Sepuh ini. Tapi warnanya bagus ya Mas? Ya hitam. Ini emas ya berarti ya? Ini emas. Ini emas ya? Iya, emas. Ini kamarugannya emas. Ini emas. Nah, bilahnya ini kalau tadi Pak Haji bilang hitam ya inilah ciri khas besian Mojopahit. Dan dia hitam dengan tantingan yang seringan ini, ringan sekali ya. Ya, saya mempercayai ini pusaka terus orisinil gitu, ya ori lah gitu. Tuh. Orinya itu ada sertifikatnya gitu Mas? Ya, kalau dilihat orang lain, tentunya pakar Tosanaji yang lain atau saudara-saudara sesama pecinta Tosanaji mengatakan itu sama ya udah sama. Karena ada kriterianya kelihatan gitu, Mas Agung itu. Iya. Ya, karena saya tahu ini sudah lama, jadi ya pasti saya dari keturunan-keturunan kan udah lama gitu. Iya. Nggak maksudnya kan kalau kayak saya nih kan awam apa gitu kan tahunya ori apa gitu kan kalau cuma dari cerita doang kan kadang-kadang kan ini ya. Ya. Maksudnya kan Ya, nggak yakin tadi, gitu ya, kan. Tadi besian-besian ini kita bisa lihat itu, kita bisa pelajari gitu, pelan-pelan kita pelajari gitu. Silakan kalau mau dipegangkan sama pegangannya sama. Iya. Pegangannya ringan. Berapa ini? Ringan emang berapa ya? Ini emas ya? Ya. Wangi Pak Haji. Besinya juga baunya wangi. Iya benar. Iya wangi ini ya? Ya, wangi khas. Wangi khas besinya Pak Haji. Asli ya? Ya. Nah, tentang filosofinya esoterisnya bagaimana ya Allahu alam lah, kita serahkan aja sama Allah. Iya. Saya ke tempatan ini mau jadi apa-apa gitu ya kita serahkan sama Allah aja. Iya betul. Biar Allah yang mengatur pusaka ini biar berjalan dengan caranya sendiri. Iya. Nanti ketemu tuannya lagi ya. Misalnya gitu Mas Eden nyari tuannya lagi ya. Kalau untuk apa namanya, tidak semua orang lah bisa kalau menurut saya bisa punya seperti ini gitu. Tidak semua orang. Tidak semua orang bisa kepegangan. Bisa mendapatkan aja. Dari keturunannya atau dari sebagian dari mahari. Enggak semua bisa. Nggak semua orang bisa ya. Karena kadang-kadang kita kalau nggak tahan baru dikasih dari orang tuanya sudah dijual. Nggak dilestarikan gitu kan ada aja. Iya. Ada satu lagi Pak Haji ya, satu lagi supaya tidak satu lagi ini. Ya ini lemari penuh di dalam yang untuk penuh juga. Iya. Kalau mau di-review semua nih Pak. Wah. 7 hari 7 malam nggak beres nih Pak. Ini juga Ladrang Surakarta ini. Ya. Ladrang Surakarta. Ya ini. Bukan, ini Gayam Surakarta. Oh, Gayam Surakarta ya. Gayam Solo ini. Gayam Solo ya. Ya, ini ininya juga anunya emas nih. Emas ya? Ya. Sarungnya itu Mas ya? Ya. Gagah sekali sama gagas. Ini sama sama Mas Agung. Oh iya. Ini dibilangnya Nogososro. Nogososro ya? Ya, Nogososro. Ini kalau orang bilang keris Nogososro itu seperti apa sih bentuknya? Nah, inilah keris Nogososro. Jenis Nogososro itu seperti ini. Nogo itu kan naganya nih Mas. Naganya nih. Ini Sosro naganya. apa? Nah, ini pada naganya sampai atas. Ini ekornya, kemudian kalau dia looknya 13 tuh, ya, Nogososro look 13, kalau look 11 sapu inten. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini Nogososro. Ya, kalau orang pengen tahu keris Nogososro seperti apa, ya Nogososro ada yang tanpa kamarogan juga ada.
Tanpa kinatah kamarogan kinatah emas ini Pak Haji. Ini namanya mahkota ini, kalau ini kamarogan. Dan ini aduh gimana ya, kalau saya suka bilang kalau megang keris yang anu itu beda gitu rasanya. Dari melihat sudut pandangnya itu udah beda rasanya. Saya Om Agung rasain. Ya ini kan bulan Suro boleh aja megang enggak anu. Enggak pamali enggak. Bagaimana rasanya? Enteng sekali kan? Banget. Enteng sekali. Enteng banget Pak. Enteng sekali dan bilahnya utuh. Banget. Apa ya? Ya mungkin kalau emang lebih kecil ini emang harusnya berarti kan kalau itu besi kan harusnya minimal 2,3 on, 3 on gitu ya. Iya. Ini 1 on aja berkaya nggak ada. Iya, enteng banget loh Pak ini, bener. Ya, luar biasa nih. Dan dia masih butuh itu artinya tidak korosi. Itu yang menjamin juga keaslian pusaka ini tidak korosi. Sepuh tapi tidak korosi. Korosi itu apa? Korosi itu besinya kemakan apa? Usia. Grepes-grepes lah gitu ya. Ini termasuk masih 99% masuk. Korosi itu artinya besinya itu kemakan usia gitu loh. Jadi kalau kemakan usia kan grepes-grepes gitu Mas. Ya. Kalau ini eranya Mojopahit akhir Mataram awal ini. Ya. Mojopahit. Iya, Mojopahit masih termasuk Mojopahit. Mataram awal ya. Mojopahit akhir Mataram awal. Kalau dilihat anunya sih memang pakemnya benar-benar pakem pusaka. Ya ini mendapatkan ini nggak gampang Pak. Nggak gampang, sangat susah. Itu bisa dapatnya gimana Mas? Kalau ini termasuk dari keturunan ini. Ya untuk dipercaya kita bisa merawat ini itu nggak gampang. Tentu, mungkin kakak Mas Dodo apa tentu bisa, belum tentu mau ya. Punya uang belum tentu bisa. Luar biasa banget nih Pak ini, Mas Dodo nih. Ya sampai ratusan sudah. Ratusan ya? Ya. Ini aja tadi baru berapa nih? 5 ya Mas ya? Ya 5. 5 nih. Ini 5 nih Pak ini baru nih. Kita ngomongin baru 5. Ini ada yang udah ini Mas. Ada yang udah dimaharin orang juga. Apa gimana? Ada. Ada ya kalau dia temen kebetulan suka gitu dan dia pengen punya tapi dari saya gitu mamanya. Karena isunya sampai itu Mas. Dapat mobil Alphard. Ya. Maharnya Mas. Hah? Bisa jadi. Betul ya Mas itu ya? Bahkan ada yang rumah ada. Ada rumah nilai berapa? Ya rumah itu kan ada yang sampai. Iya maksudnya yang tanah berapa apa gitu kan? Ya rumah yang sampai 2,5, 3,5 miliar. Iya. Ya di Solo ini di Surabaya kemarin ada yang sampai dari teman kita namanya Mas Roni di Surabaya itu juga ada sampai 7M 11M ada. Ada Mas. Ada. Ini diantara ini semua ada Mas. Ya insya Allah ada. Gopay dulu ya Mas. Kalau ada dan itu istilahnya ya nggak tahu ya. Kalau itu memang menjadikan kita ngerawat baik-baik. Menjadi rezeki saya ya nggak. Iya benar. Rezeki saya dan orang itu memang sudah berniat ingin mempunyai koleksi atau barang antik. Dan itu asli orisinil. Di situ ya Mas ya. Iya. Circle-nya itu orang udah paham lah ya. Ada ya, teman juga yang saya hibahkan ke teman tanpa mahar juga ada. Saya lihat kok hati saya terasa kok kepingin memberi saya berikan. Ada saya berikan orang Jakarta ada saya berikan. Ada ya. Ada saya berikan cuma-cuma ada. Ya nggak apa-apa kalau memang dia kepingin sekali. Ya tiap hari mungkin lihat gitu ya. Istilahnya pembantu rumah sini, jaga rumah sini lah gitu, yang ikut saya gitu udah bertahun-tahun 20 tahun. Mungkin namanya Mas Sidik gitu ya. Udah dari Jakarta ikut saya kerja. Kemudian saya pindah ke Solo, dia ikut ke Solo. Ya sekarang dia kepengen kan lihat tiap hari kan suka bersihin apa gitu kan. Kepengen ya. Saya bilang, "Mas mau?" Nah, saya berikan. Tidak apa. Dia pengen ngerawat. Saya berikan 2 biji malah. Nggak apa-apa. Nah Pak Aima ini kalau ada minat nih sama pusaka-pusaka ini nih ya. Nah itu tuh kalau maharin bisa sampai sekian harganya tuh ya kan. Ya, tapi bisa juga tuh bisa dapatnya tuh dengan ya memang nggak pakai mahar.
karena emang mungkin panggilan jiwa. Dan Karena itu mencari tuannya, ya kan, begitu. Nah itu tuh Pak, ini misteri ya, apa rahasia ya? Punya rasa gitu kan, saya punya rasa terhadap Pak Haji atau apa, Pak Haji bawa ini deh simpan di rumah. Ya Mas, terakhir coba Mas, kasih mungkin pesan buat ini Pak Mae ini pemirsa saya nih kan, mengenai pusaka ini atau mengenai kehidupan. Saya memberi pesan yang gini aja, tentang kehidupan ya Pak Haji ya. Iya. Kehidupan itu kalau orang Jawa bilang, ya urip itu mesti dijalanin aja. Dijalanin, tetap dalam keadaan apapun, kita selalu bersyukur. Iya. Selalu bersyukur, mau dalam keadaan apapun selalu bersyukur. Dan jangan sekali-kali melupakan yang di atas, melupakan Allah. Yang sampai detik ini masih memberi nafas kita, memberi segalanya, bisa memandang semuanya. Artinya memberi nikmat. Nikmat hidup ini diberikan. Jangan sekali-kali melupakan itu. Sama yang memberi. Ini enggak seberapa semuanya ini. Nikmat sehat yang kita diberikan sekarang ini luar biasa. Jadi kita tuh hidup selalu bersyukur, bisa menerima apa adanya. Baik dalam keadaan kita di bawah, banyak Pak Haji yang di bawah lagi kesusahan, ya banyak. Terus yang sedang di atas juga selalu bersyukur. Bersyukur itu artinya juga paling gampang kalau bersyukur itu ya bisa memberikan rasa syukur itu terhadap orang lain. Atau kata hadisnya, ayatnya itu sebagian rezeki kita adalah milik orang lain. Dalam segala bentuk. Kalau tidak punya rezeki yang berupa materi, rezeki ilmu. Seperti ini, seperti rezeki ilmu. Nah, saya juga pasti dulu itu mengenal seseorang baik itu. Seseorang yang baik sekali menurut saya, baik sekali. Dan bukan kata saya aja, kata kolega-kolega saya. Mungkin Mas Agung enggak udah dengar ya. Ada apa namanya Mas Ali. Mas Ali itu pada saat saya dalam keadaan kesulitan, ya beliaulah yang menolong saya. Dia menolong saya. Menolong saya itu artinya, ya itulah lewat tangan beliau saya bisa pelan-pelan lagi, biarpun kalau kita orang Jawa wang sinawang gitu ya. Wang sinawang ya. Wang sinawang itu saling memandang, kayaknya kok Pak Dodo itu enak, kayaknya Pak Haji itu enak. Pada saat saya kesulitan, saya berpasrah diri, Allah kasih petunjuk lewat beliau, Mas Ali ini. Nah, sekarang katanya beliau sekarang lagi menunaikan ibadah umroh. Ya, mudah-mudahan ibadah umrohnya juga diberikan ridhonya oleh Allah, berkahnya, panjang umur gitu. Jadi mabruroh ya Mas ya. Jadi nanti kembalinya menjadi seorang yang selalu istiqomah. Ya, itu. Saya nggak melupakan itu terus terang. Pada saat saya pernah kesulitan karena barang-barang saya pernah ditipu orang sampai miliaran lah nilainya. Sehingga saya jatuh bangun gitu untuk bisa bekerja lagi. Nah, Pak Mae ini, alhamdulillah nih Pak ini buat Pak Mae yang udah nyimak nih sampai selesai nih, Saulo nih dapetin nih hikmah baiknya nih dari ngobrol tipis-tipis ini semua ya. Oke Pak dan Mae, sip. Makasih banget Mas. Waduh, udah mau mampir lagi di channel saya nih. Terima kasih banyak Mas.